Pemerintah dinilai tidak tegas soal Al-Zaitun. Picu spekulasi ada backing orang kuat. Dia memang sudah mempersiapkan untuk naik ke permukaan, betul, untuk membuat satu kontroversial. Contohnya dia sekarang punya 70 pengacara yang dari Lembaga Bantuan Hukum HD. Bahkan salah seorang bekas pejabat di lingkungan Polda yang dengan pangkat Kombes itu Kombes D, dulunya itu Kapolsek di Haurgelis, itu masuk jajaran penegak bantuan hukum atau pengacara dia. Kemudian dia dapat akses ke polisi dari tingkat Polres, Polda, dan Mabes Polri. Dia menganggap itu akan membackup dia. Kemudian dia juga punya adik yang jadi agen Interpol, MYR Agung Sedayu di BIN. Saya kira memang kalau Pak Sulaiman tidak begitu paham, karena ini yang berkaitan langsung ini BIN ini. Sejak Pak HP itu terlibat langsung mengamankan Panji Gumilang. Bahkan Pak Hafiz bilang sendiri, musuh kita yang menjadi musuh kita adalah kawan kita. Jadi dia besar hati sekali ini. Pada kesempatan ini dia cari sensasi atau cari simpati dari negara Israel gitu. Nah, dalam konteks ini tentunya kita akan melihat bukti terlebih dahulu. Digital evidence yang dimiliki dalam hal rekam jejak yang disampaikan lewat media, kemudian juga perbuatan-perbuatan yang dirasa bersinggungan atau ada penyimpangan ya. Dalam hal ini saya mungkin lebih mengatakan penyimpangan karena istilah penodaan pun sudah tidak digunakan lagi di KUHP yang baru, undang-undang yang baru tentang KUHP Undang-Undang 1 tahun 2023, tapi tindakan orang tersebut itu mengakibatkan permusuhan atau diskriminasi di undang-undang yang baru, tepatnya demikian. Nah, dalam konteks ini kan pasal 156A itu lebih cenderung digunakan untuk mereka yang di luar dari agama yang sedang mungkin dibicarakan ataupun yang sedang difokuskan dalam satu perbincangan ya. Nah, sedangkan dalam konteks ini kan misalnya kita mengatakan Panji Gumilang, Pak Panji Gumilang ini kan bagian dari mungkin agama yang dianggap di bahasa tadi Mbak Putri dinodakan juga ya, penodaan begitu. Nah, ini kan menjadi lebih aneh lagi kalau memang terbukti misalnya unsurnya, kemudian katakanlah alat buktinya memenuhi minimum 2 alat bukti, tapi tidak diproses secara hukum. Sedangkan mereka yang mungkin karena ketidaktahuannya, ketidaktepatannya dalam menyampaikan, itu bisa digunakan pasal 156A itu sebagai penodaan agama. Al-Zaitun terindikasi berafiliasi ke NII. Akan tetapi karena ini masalahnya berhubungan dengan agama, jadi kita tidak bisa langsung masuk begitu aja. Kita hanya melaporkan Panglima langsung kepada MUI. Kita menunggu dari MUI seperti apa, karena kita anggap yang punya kompetensi di bidang agama ini adalah MUI. Tapi setelah itu 2012 itu terdiam, tidak ada berita apa-apa. Malah banyak kunjungan pejabat ke sana setelah itu. Jadi kita pikir mereka benar, berarti salah lah kita. Tiba-tiba 2023 muncul lagi. Anggota Komisi 8 DPR RI Lukman Hakim menilai tidak tegasnya pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di pondok pesantren atau Ponpes Al-Zaitun memicu berkembangnya spekulasi adanya pihak kuat yang menjadi backing di belakang pondok pesantren tersebut. Menurut Lukman Hakim, sejak zaman Orde Baru ada strategi yang dipakai bagian dari kekuasaan dengan menciptakan kelompok-kelompok keagamaan Islam untuk tujuan tertentu. Biasanya mereka yang melakukan ini adalah faksi tertentu yang memiliki kekuasaan intelijen, kata Lukman dikutip Sabtu. Lukman yang merupakan politisi fraksi PKB itu menilai pondok pesantren yang berdiri sejak 1996 itu sudah lama menuai kontroversi, diantaranya dugaan keterkaitannya dengan negara Islam Indonesia, NII, dan praktek keagamaan yang menyimpang. Pondok pesantren Al-Zaitun itu sudah lama menjadi kontroversi, diantaranya dugaan keterkaitan pondok pesantren Al-Zaitun dengan NII
negara Islam Indonesia. Di samping adanya informasi-informasi mengenai praktek keagamaan di sana yang menyimpang dari syariat Islam, ujarnya. Menurut Lukman, saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk bersikap tegas terhadap pesantren Al-Zaitun, serta tak perlu menimbang siapa kekuatan yang menjadi backingnya. Saatnya pula negara menghentikan operasi-operasi intelijen dan kontra-intelijen yang menunggangi simbol dan gerakan Islam dan agama lainnya, kata Lukman. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengungkapkan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan pemerintah terkait pondok pesantren atau Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Muldoko membantah kabar yang menyebutkan ada pihak yang melindungi pondok pesantren Al-Zaitun dari sisi pemerintah. Saat ini, kata Muldoko, pemerintah tengah mendalami aktivitas pondok pesantren Al-Zaitun sebagaimana perintah Presiden Jokowi. Semua sektor rembukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam menangani perkara polemik penistaan agama oleh pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang.